Selamat berjumpa pada kuliah kali ini. Dalam tema besarnya adalah pengelolaan penyakit tanaman. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Budidaya bahwa hama dan penyakit dan juga gulma dikendalikan dengan pendekatan pengalihan hama terpadu. Khusus untuk penyakit kita sudah boleh kenalkan dengan pengelolaan penyakit tanaman atau dalam bahasa Inggrisnya Plant Disease Management. Nah, sebagai awal dari kuliah ini bahwa kita tahu bahwa terjadinya suatu penyakit pada tanaman itu tidak lepas dari 3 interaksi antara tanaman, lingkungan, dan patogen. Dan masing-masing mempunyai kontribusi yang sama untuk menimbulkan suatu penyakit pada tanaman. Oleh sebab itu, pengetahuan tentang patogen, pengetahuan tentang tanaman dalam hubungannya dengan ketahanan terhadap penyakit tanaman, kemudian iklim yang mendukung terhadap ketiga interaksi subkomponen dari segitiga penyakit ini, sehingga terjadi interaksi yang kondusif sehingga menimbulkan suatu penyakit pada tanaman. Nah, oleh sebab itu, pada hari ini kita ingin membicarakan masalah etiologi penyakit tanaman. Yaitu etiologi penyakit adalah ilmu yang mempelajari penyebab dari penyakit. Sebab itu pada hari ini kita akan bahas patogen apa saja yang menimbulkan penyakit pada tanaman. Nah, kalau kita lihat apa saja yang bisa menyebabkan penyakit pada tanaman, maka secara umum kita bisa membagi menjadi 2, yaitu ada penyebab penyakit yang abiotik dan juga ada penyebab penyakit yang biotik. Dan biotik ini artinya makhluk hidup, kalau abiotik ini bukan makhluk hidup. Dan kalau kita lihat rinciannya bahwa patogen abiotik itu atau sesuatu yang tidak hidup yang bisa menimbulkan penyakit pada tanaman, pertama polusi udara. Saya kira polusi udara ini bisa mempengaruhi sirkulasi CO2 yang bisa masuk ke dalam tanaman dan akan mempengaruhi fotosintesis. Dan pada fotosintesis terganggu akan menyebabkan terjadinya gangguan fisiologi terhadap tanaman sehingga tanaman tidak bisa maksimal melakukan fotosintesis. Dan juga senyawa-senyawa kimia lain yang juga berpengaruh terhadap tanaman. Kemudian kemasaman tanah atau kebasaan tanah yang di luar toleransi. Jadi setiap tanaman mempunyai toleransi pH berapa sampai berapa. Terlalu asam akan menimbulkan gangguan fisiologi dan terlalu basah juga demikian. Terdefinisi bahwa penyakit tanaman itu adalah gangguan fisiologi dari tanaman akibat penyebab primer yang terus-menerus. Itu bisa berasal dari biotik dan abiotik. Kemudian penyakit tanaman bisa sakit karena unsur hara yang tidak seimbang. Kekurangan unsur N bisa menimbulkan daun menjadi kuning misalnya. Dan demikian juga kekurangan fosfor, kalium, dan juga unsur-unsur mikro lainnya. Kemudian kandungan oksigen yang rendah ini juga bisa mempengaruhi fisiologi tanaman itu. Oleh sebab itu tanaman harus kita tumbuhkan pada tanah yang gembur misalnya agar oksigen bisa tersedia dalam tanah dan bisa digunakan oleh tanaman untuk melakukan aktivitas fisiologi. Kekeringan, jadi kemarau yang panjang,
jelas saya kira semua tanaman kekurangan air dia akan menjadi tumbuh tidak normal. Panas atau dingin, jadi terlalu panas juga akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman, bahkan terlalu dingin juga demikian. Jadi, makanya tanaman-tanaman tropis sedikit berbeda dengan tanaman-tanaman pada daerah yang 4 musim, karena pada musim salju tanaman-tanaman tropis ini tidak akan bisa bertahan. Dan penyakit itu atau kelainan fisiologi juga bisa terjadi karena luka mekanik, jadi penggunaan alat-alat yang pertanian yang bisa melukai tanaman juga akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman itu. Ini kalau contoh nyatanya ini kalau saudara bekerja di tanaman karet ya, pelukaan atau penyadapan yang salah sehingga bisa menimbulkan luka yang terlalu dalam pada kulit tanaman karet dan akan menimbulkan dampak tanaman itu akan tumbuh tidak normal. Itu saya kira patogen abiotik, dan abiotik ini kita tidak membicarakan panjang lebar karena unsur hara atau nutrisi akan dibahas dalam teman-teman dari ilmu tanah, kemudian yang lain juga akan dibahas di agronomi, mungkin termasuk bagaimana membuat tanaman tumbuh maksimal dengan oksigen yang baik. Nah, sebaliknya ada patogen yang biotik. Biotik, jadi namanya jelas bahwa biotik ini hidup ya. Jadi patogen atau penyebab penyakit pada tanaman itu bisa berasal dari organisme, baik itu organisme tingkat tinggi dan juga mikroorganisme. Dan secara umum kita ada 4 golongan patogen yang secara signifikan bisa menurunkan hasil pertanian. Pertama, virus, dan ada juga virus yang mirip virus, yaitu viroid. Virus dan viroid ini sebagai penyebab penyakit 10% penyakit tanaman kira-kira disebabkan oleh virus dan viroid. Kemudian ada bakteri sekitar 5% penyakit tanaman itu disebabkan oleh bakteri. Nah, fungi, jamur ya, dulu Oomycetes ini dimasukkan dalam jamur, tapi sekarang sudah mulai karena ada sifat-sifat tertentu sudah akan diklasifikasikan pada klasifikasi sendiri. Jadi fungi dan Oomycetes ini menyebabkan penyakit terbesar. 85% penyakit yang yang kita temui sekarang ini disebabkan oleh fungi. Kemudian yang keempat adalah nematoda. Ini sama dengan bakteri, posisinya 5% dari penyakit tanaman disebabkan oleh nematoda. Sedangkan parasitic plant ini adalah seperti jenis benalu dan sebagainya ya, koskuta dan sebagainya, ini tidak kita bicarakan karena dia tidak menimbulkan kerugian yang signifikan. Kemudian ada yang lain seperti protozoa, misalnya ada tungau dan juga insek yang bisa menimbulkan penyakit pada tanaman, dan juga herbivora lainnya terdapat yang bisa menimbulkan penyakit pada tanaman. Nah, selanjutnya kita coba lihat morfologi dan juga perbandingan ukuran antar patogen dan juga patogen dengan sel tanaman. Kalau kita lihat di sini bahwa ini adalah jamur ya. Jamur itu dia terdiri dari hifa ya. Ada yang membentuk plasmodium, ada spora, kemudian kalau ditubuhkan di media dia akan bikin koloni dalam satu media. Kemudian yang penting di sini adalah spora. Ini jenis-jenis spora, ini ada spora-spora yang bersekat, ada yang bulat, ada yang lonjong, dan ini salah satu cara atau bagian dalam klasifikasi jamur, termasuk jamur yang menyerang tanaman.
Kemudian bakteri, ini bentuk umum bakteri, biasanya dia berbentuk bacillus ya, ada flagellanya. Kemudian ini di sini adalah bagaimana cara dia memperbanyak diri dari satu sel menjadi membelah jadi dua sel. Juga ada yang bercabang ya, seperti Streptomyces ini juga masuk dalam golongan bakteri. Kalau malikut kita tidak bicarakan karena ini tidak terlalu besar tanaman atau penyakit yang disebabkan oleh malikut. Sedangkan parasit tanaman tinggi ini benalu ya, juga kita tidak bicarakan khusus dalam mata kuliah ini. Nah, kemudian yang ketiga yang menjadi signifikan dan sebagai patogen tanaman adalah virus. Jadi virus juga ini morfologinya ada yang berbentuk lentur seperti ini, seperti tongkat lentur. Kemudian ada yang batang kaku, kemudian ada yang juga bacillus, kemudian ada yang bulat spherical ya, yang kalau fruit dia tidak berbentuk, hanya benang-benang asam nukleat saja. Kemudian nematoda ini hidup dalam tanah, ada yang bentuk cacing ya, seperti cacing. Kalau ini kedai ini juga menjadi faktor pembatas dalam tanaman-tanaman tertentu, termasuk lada, kentang dan sebagainya. Dan sebelahnya ini adalah gambar sel tanaman. Kalau kita lihat di sini, ini adalah yang pertama, yang paling besar ini adalah nematoda. Nematoda dengan stiletnya bisa masuk ke sel tanaman. Yang kedua terbesar adalah jamur. Ini jamur, ini adalah pipa atau miselium jamur yang membentuk haustorium, salah satu struktur yang dibuat oleh jamur untuk mengambil nutrisi dari sel. Kemudian yang ketiga adalah bakteri. Ini bakteri ukurannya antara setengah sampai 5 mikrometer. Sedangkan virus ini kecil sekali, dia ukurannya nanometer. Artinya sangat-sangat kecil dan tidak kita bisa lihat dengan mikroskop cahaya biasa. Dia harus pakai mikroskop elektron. Oleh sebab itu virus disebut dengan makhluk yang sub mikroskopik. Jadi kalau bakteri ini mikroskopik, tapi bisa kita lihat dengan cahaya biasa. Nah, sekarang coba kita lihat jamur patogen tumbuhan apa saja dan bagaimana karakter dari jamur ini. Jadi di sini disebutkan bahwa fungi atau jamur adalah organisme kemoheterotrof. Jadi dia membutuhkan makanan, dia tidak bisa membuat makanan sendiri, tidak punya klorofil, sehingga dia memerlukan unsur-unsur nutrisi, unsur kimia dari inang sebagai tempat dia memerasit atau hidup sebagai saprofit dari sisa-sisa tanaman yang hidup atau organisme yang hidup. Yang memerlukan senyawa organik untuk nutrisinya. Jadi sumbernya adalah tadi yang kemo itu adalah sumber karbon dan energi dari tanaman inang kalau dia parasit, atau tanaman yang sudah mati kalau dia saprofit. Di dalam dunia mikrobia, jamur masuk dalam divisi mikota. Jadi mikota, fungi. Mikota berasal dari kata myces, bahasa Yunani yang disebut juga sebagai fungi dalam bahasa Latin. Itu yang saya kira yang ini karakter dari jamur. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi tentang kata jamur, ini kita ulang lagi bahwa jamur bisa berbentuk sel tunggal, jadi seluler, ya, atau berbentuk benang hipa. Hipa yang ini rupanya nih, kalau kita gambar sebelah kanan ini adalah hipa jamur, kemudian yang kecil-kecil ini adalah spora. Heterotrof tidak berklorofil, dia tidak bisa menjadi produsen seperti tanaman punya klorofil, dia bisa jadi produsen, dia bisa merubah energi cahaya dari menjadi energi kimia sebagai nutri untuk persiapan kehidupan dia. Bagaimana jamur hidup? Dia
bersifat parasit, artinya mengambil makanan dari makhluk lain kalau dia parasit. Atau sapropit. Jadi sapropit ini adalah jamur yang hidup dari sisa-sisa makhluk hidup yang mati. Jadi, atau juga disebut dengan decomposer, ya, dekomposisi. Banyak sekali jamur perannya dalam dunia nyata ini besar sekali. Dan sebagian besar jamur itu saprofit, hanya sebagian kecil yang parasit. Nah, yang parasit ini kalau dia sudah hidup secara intim dia makhluk hidup lain yang masing-masing memberi kontribusi kepada yang lain, maka parasit itu disebut dengan simbiosis. Seperti kita mikoriza itu sudah terjadi kehidupan yang saling menguntungkan antara jamur mikoriza dengan tanaman, sehingga dia disebut dengan itu sebagai simbiosis. Itu rhizodium, itu juga termasuk dalam itu. Kemudian reproduksinya secara aseksual, yaitu melalui fragmen hipa yang ini semua hipa potong dia bisa hidup membentuk jamur secara utuh. Kemudian seksual itu melalui spora seksual yang dihasilkan oleh jamur. Ini saya kira kehidupan jamur yang ada di alam. Dan ini segambar contoh saja. Ini adalah spora jamur. Ini kalau kita tumbuhkan di media, ya, di media kalau kita lihat di bawah mikroskop kira-kira seperti ini. Dan ini adalah variasi koloni jamur yang kita tumbuhkan secara in vitro dalam media agar. Nah, selanjutnya kalau kita lihat klasifikasi jamur patogen tumbuhan, kita bisa melihat di sini ada beberapa kelas. Itu pertama Plasmodium paramycetes, kemudian Hippochytridiomycetes, ada Chytridiomycetes, kemudian ada Oomycetes, ada Zygomycetes, ada Ascomycetes, Basidiomycetes, dan ada yang disebut dengan Deuteromycetes atau disebut dengan jamur imperfecti. Jadi Deuteromycetes ini adalah pengelompokan jamur yang belum diketahui reproduksi seksualnya, sehingga sebelum ditemukan dalam ini dia dimasukkan dulu ke dalam Deuteromycetes. Dengan berjalannya waktu, kalau kita temukan fase reproduksi seksualnya, dia akan masuk ke dalam Ascomycetes atau Basidiomycetes. Dan sebelah kanan ini adalah contoh-contoh spora. Jadi kalau sporanya dibuat dalam ascus, dia disebut Ascomycetes. Kalau dia di luar, ini adalah Basidiomycetes, ini adalah berbeda. Kemudian kalau dia membentuk zoospora, ini adalah bentuk zoospora, dan ini adalah termasuk dalam Zygomycetes. Nah, kalau kita mulai melihat apa saja patogen yang termasuk ke dalam kelas-kelas jamur yang kita sebutkan pertama tadi, maka pertama ada penyakit akar gada pada kubis yang disebabkan oleh Plasmodium brassicae. Ini termasuk ke dalam kelas Plasmodium poromycetes, dan ini adalah jamur lendir sebenarnya. Jadi kalau sudah lendir, dia tidak akan hidup pada tanah-tanah basah, ya. Dan ini penyakit akar gada ini menyerang akar. Jadi kalau akarnya ini memang besar, ya, terjadi pertumbuhan hiperplasia, sehingga terjadi gangguan penyerapan unsur hara dari tanah ke bagian atas tanaman. Dan kalau kita lihat di dalam bawah mikroskop, kalau kita ini, maka akan terdapat spora-spora jamur yang bulat-bulat seperti ini. Dan ini akan berfungsi sebagai alat untuk menularkan jamur dari tanaman sakit ke tanaman sehat. Itu kira-kira salah satu contoh, ya. Jadi kalau ingin mempelajari lebih lengkap lagi, saudara bisa melihat
cari di internet bahwa Plasmodium foramicietes ini apa saja. Masih banyak lagi tanaman-tanaman lain yang diserang oleh jamur-jamur yang berasal dari Plasmodium foramicietes ini. Nah, kelas kedua yang menyebabkan penyakit pada tanaman itu adalah Chytridiomycetes. Jamur ini jamur air ya, jadi kalau jamur yang air artinya dia lebih tumbuh lebih baik pada tanah-tanah yang masih becek. Ya, dia akan membentuk hipa. Ini contoh-contoh ini kalau saudara ingin mengidentifikasi di bawah mikroskop, ini salah satu dia hipanya tidak bersekat, ya, ada yang bersekat, ada yang tidak. Kemudian zoosporanya berflagela. Jadi pada zoospora berflagela artinya apa? Kalau di lapangan ini ada bentuk zoospora, ini berflagela ini dia bisa berenang dalam air. Jadi mungkin beda tipis lah dengan bakteri, dia bisa. Jadi salah satu alat penularan, maka dia ditularkan melalui air. Dan yang banyak menimbulkan penyakit itu adalah Oidium brassicae, ini rebah kecambah pada kubis, ya. Kemudian penyakit bisul pada kentang, Nah, ini yang ketiga adalah Oomycetes, dan ini sangat fenomenal ya. Ini ada dua jamur yang menyebabkan kerugian terbesar pada pertanian. Pertama, Phytophthora infestans. Phytophthora ini adalah satu penyakit yang fenomenal dan dalam buku-buku fitopatologi atau ilmu penyakit tanaman kuno itu jelas bahwa Phytophthora infestans ini pada akhir 1800 lalu dia pernah menjadi pandemi di Irlandia Utara, di Inggris sana, dan menyebabkan kegagalan panen di suatu negara, sehingga menimbulkan kelaparan dan menyebabkan kematian lebih dari 1 juta orang. Kemudian karena tanaman kentang nggak bisa ditanam lagi di sana, sudah endemik, ya, jadi pandemi saat itu, maka masyarakat Irlandia banyak yang bermigrasi ke Amerika dan Australia untuk melakukan bertani di Amerika dan Australia, dan ini menjadi salah satu patogen yang paling banyak dipelajari. Kemudian yang juga menimbulkan kerugian yang besar dan termasuk di Lampung itu adalah Peronospora mydetes. Ini adalah penyebab penyakit bulai. Dan sekarang penyakit bulai di Lampung ini salah satu penyakit yang sangat merugikan untuk budidaya jagung. Kemudian ada Pythium, ini damping off pada berbagai damping off ini adalah rebah kecambah pada berbagai tanaman pertanian. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi tentang siklus penyakit hawar daun kentang yang disebabkan oleh Phytophthora tadi, maka kita lihat di sini bahwa secara besar dia ada 2 siklus. Yang hijau ini adalah siklus aseksual. Jadi kalau seksual ini dari zoospora masuk ke tanaman, kemudian tanaman itu dia mengisi daun, jadi daun, kemudian di daun akan terbentuk sporangium, sporangium akan menghasilkan zoospora yang akan menginfeksi tanaman baru. Nah, kemudian yang merah ini fase seksual. Jadi seksual itu pertama dalam umbi kentang, kemudian umbi kentang dia membentuk oogonium. Di sini terjadi persilangan antheridium dengan oogonium membentuk oospora. Oospora akan bercambah membentuk sporangium, dan sporangium selanjutnya akan membentuk zoospora yang terjadi siklus satu lagi. Itulah saya kira ini
yang dan dalam pengendalian ini kita harus bisa menentukan kira-kira pada posisi mana. Salah satu contoh bahwa oospora itu berada dalam tanah. Oleh sebab itu pada daerah endemik penyakit Phytophthora ini kita harus melakukan perlakuan tanah. Kemudian bagian daun yang terinfeksi harus segera kita eradikasi, kita buang supaya tidak menjadi sumber infeksi bagi tanaman-tanaman yang ada di sekitar. Nah, golongan kelas jamur selanjutnya adalah Ascomycetes. Jadi Ascomycetes ini ditandai bahwa sporanya dibentuk dalam askus ya. Ini beberapa contoh jamur yang bisa menyerang tanaman, dan salah satunya adalah Aspergillus. Ya, di Aspergillus adalah jamur yang bisa menginfeksi hasil pertanian dalam gudang, dan berbahayanya bahwa Aspergillus ini bisa menimbulkan atau menghasilkan aflatoksin yang beracun pada konsumen. Dan beberapa yang menyebabkan penyakit pada tanaman itu adalah pertama Ceratocystis fimbriata, ini penyakit cairan merah pada kelapa gitu ya. Kemudian yang sangat fenomenal ini Clavicet purpurea, ini ada disebut ergot pada gandum ya, karena ini pernah terjadi pandemi di Amerika, dan salah satu kenapa menjadi fenomenal karena jamur ini bisa menimbulkan atau menghasilkan gandum yang beracun terhadap manusia. Demikian juga Ascomycetes juga banyak yang bersifat sapropid ya, seperti Aurelia auretia, ini adalah tahu kuping, dan yang kita malah bisa edible jamur yang edible. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut, ini adalah penyakit ergot pada sorghum atau gandum ya, yang disebabkan oleh Clavicet purpurea. Nah, ini Clavicet purpurea ini bisa menyerang tanaman jagung. Kalau berbahayanya dia bisa menyerang buah dari gandum. Kemudian buah gandum itu akan memproduksi toksin yang berbahaya untuk manusia atau konsumen. Dan alat penyebarannya salah satunya Conidium yang bisa diterbangkan secara airborne dari tanaman sakit ke tanaman sehat. Nah, kemudian selanjutnya adalah Basidiomycetes. Jadi Basidiomycetes ini banyak sekali menimbulkan penyakit yang berbahaya untuk tanaman, dan salah satunya adalah penyebab cacar daun teh. Kalau ini gambar sebelah kanan ini kelihatan bahwa daun teh yang terinfeksi Exobacter infection, dia akan membuat semacam cacar ya, terjadi gejala hiperplasia. Dan penyakit ini menurut sejarahnya berasal dari Sri Lanka, karena kita mendatangkan bibit teh dari Sri Lanka, sehingga sekarang ini menjadi penyakit penting di perkebunan kelapa, perkebunan teh yang ada di Indonesia. Kemudian ada yang namanya Pomes lignosus. Ini akar putih, juga ada gambar ini, jadi penyakit akar putih pada karet. Pomes lignosus ini juga mempunyai nama lain Rhegioporus lignosus atau Rhegioporus microsporus, dan ini banyak menimbulkan kerugian pada tanaman karet karena dia soil-borne, berada dalam tanah. Dan biasanya kalau karet yang tidak terinfeksi dalam suatu areal, maka umur produksinya sangat singkat. Jadi kalau karet, kalau kita dari mulai kita menyadap sampai replanting nanti, kalau tanaman kembali itu berkisar antara 25 tahun. Tapi kalau daerah itu terdapat endemik penyakit akar putih ini, paling 10-15 sampai 15 tahun kita tidak lagi ekonomis dilanjutkan, karena lebih dari 50% tanaman karet itu akan mati. Kemudian ada juga yang menyebabkan penyakit akar merah dan akar coklat.
Jadi akar merah ini spesifiknya pada kelapa sawit. Ya, ini ada gambar kelapa sawit ini Ganoderma binonense. Ya, pada kelapa sawit juga demikian. Jadi kalau tanaman kelapa sawit yang seyogianya bisa 25 tahun, tapi kalau seandainya sudah terendemik penyakit ini, dia 10 tahun, 15 tahun, itu sudah sebagian besar tanaman akan tumbang dan tidak secara ekonomi tidak ekonomis lagi untuk diusahakan. Kemudian yang menyebabkan terjadinya penyakit kerugian juga ada yang disebut yang fenomenal, itu adalah Hemilia pasatri. Ini adalah gejala karat daun kopi. Ini juga berasal dari Sri Lanka. Menurut sejarah bahwa penyakit penyakit darat daun kopi disebabkan Hemilia pasatri ini ada penyakit yang menghancurkan industri kopi Arabica Indonesia. Kenapa? Karena di bawah ketinggian 1.200 meter dari permukaan laut, patogen ini sangat ganas. Dan pada saat itu, kopi Arabica banyak yang kita tanam di bawah 1.200 meter dari permukaan laut, semuanya hancur. Dan sekarang kita berganti varietas menjadi Robusta. Robusta ini adalah satu yang lebih tahan. Nah, kalau ingin menanam tanaman kopi Arabica, kita harus menanam di atas 1.200 meter dari permukaan laut. Nah, ini saya kira banyak sekali contoh-contoh penyakit tanaman yang disebabkan oleh jamur dari golongan Basidiomycetes. Nah, ini karakter dari Basidiomycetes, dia membentuk basidiokarp. Kemudian di bawah ini ada bilah atau strip itu yang tempat memproduksi spora-spora yang akan menjadi inokulum untuk tanaman yang ada di sekitarnya, sehingga dia bisa menular melalui spora. Nah, kelas jamur terakhir yang kita bicarakan dalam hubungannya dengan patogen tanaman adalah jamur Deuteromycetes. Apa jamur Deuteromycetes itu? Jamur Deuteromycetes disebut jamur tidak sempurna. Tadi ada sebut imperfecti. Ya. Jamur Deuteromycetes adalah jamur yang berkembang biak dengan konidia, ya, dan belum diketahui tahap seksualnya. Kemudian konidia itu tidak ditemukan dalam ascus atau basidium. Jadi kita tahu ascidium dan Basidiomycetes dan Ascomycetes. Jadi kalau dia kita temukan dalam ascus jadi Ascomycetes. Sehingga tidak termasuk dalam kelas jamur Ascomycotina dan atau Basidiomycotina. Oleh karena itu, jamur ini merupakan jamur yang tidak sempurna. Jadi jamur yang atau bumi imperfecti, jadi yang seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat sifat umum dari Deuteromycetes, ya, jadi dia punya IPA bersekat. Jadi kalau kita mau lihat di bawah mikroskop, kita bisa mengidentifikasi, dan nanti mungkin dalam diagnosis penyakit itu identifikasi patogen akan dibicarakan oleh pihak selanjutnya. Jadi itu yang umum dari ini. Kemudian kalau kita lebih detail lagi, nah inilah kita langsung ke contoh saja. Penyakit yang disebabkan oleh jamur imperfecti, salah satunya Fusarium. Di penyakit pisang yang disebabkan oleh Fusarium oxysporum, itu disebabkan termasuk Deuteromycetes. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi bahwa ini adalah spora dari Fusarium, dan di sini adalah gejala. Jadi Fusarium itu adalah termasuk patogen tular tanah, jadi menyerang tadi bagian akar. Kemudian dia akan merusak bagian akar sehingga translokasi unsur hara dan air akan terganggu. Dan salah satu yang menyebabkan daun pisang kuning
bahwa Fusarium itu bisa menghasilkan toksin yang disebut dengan fusarin. Nah, itu ditransfer ke bagian atas sejalan dengan transportasi air, dan bagian atas akan meracuni tanaman sehingga kelihatan bahwa tidak saja daun tua, daun muda juga kuning. Nah, kalau batangnya kita potong secara melintang, kita akan melihat kerusakan-kerusakan pada pembuluh tanaman akibat infeksi dari Fusarium ini. Nah, selanjutnya penyakit yang disebabkan oleh jamur infeksi ini adalah penyakit antraknosa. Ini juga banyak kita temukan pada cabai. Ya. Kalau kita lihat lebih detail bahwa ini adalah gejala penyakit yang sangat-sangat berbahaya yang ditakuti oleh para petani. Nah, kalau kita lihat dari siklus ini, kita lihat bahwa salah satu alat atau untuk menular itu adalah Ascospora, ya. Oleh sebab itu kita tahu bahwa Fusarium ini adalah penyakit tular udara. Beda dengan tadi Fusarium itu dia menular melalui tanah, sedangkan Fusarium ini menular sporanya diterbangkan oleh angin sehingga menulari tanaman-tanaman ada di sekitar. Nah, itu saya kira tadi jamur. Dan sekarang kalau kita sedikit melihat dunia bakteri, khususnya kita fokus pada bakteri yang menyerang tanaman. Ini secara umum bahwa bakteri itu seluler, ya, dia terdiri dari satu sel. Kemudian sel itu dilengkapi oleh ada DNA-nya sebagai, perlu diingat bahwa dia termasuk golongan organisme prokariot. Prokariot artinya dia tidak mempunyai inti sel. Jadi dia hanya seperti sitoplasma saja. Dan dalam sitoplasma itu ada DNA, kemudian ada plasmid dan semuanya. Nah, dia kalau ini daun, kalau kita lihat secara pembesaran, kira-kira dia akan berada pada kalau ini kira-kira bentuk sel bakteri di permukaan daun. Jadi kalau dia ini, dan kemudian dia akan masuk ke tanaman melalui lubang-lubang alami yang tersedia pada tanaman, baik stomata, hydatoda, dan juga lentisol. Nah, kalau kita lebih lihat bentuk bakteri, ya, jadi ada yang kokus, ya, kokus ini ada yang Staphylococcus seperti ini, kemudian Diplococcus ini kira-kira kayak bersambung dua, kemudian kalau berantai dia Streptococcus. Kemudian ada yang berbentuk batang, ini ada bentuk batang, itu Bacillus, ya, ini ada Bacillus. Kemudian kalau Bacillusnya menyambung, ya Streptobacillus. Kemudian kalau dia lepas-lepas disebut Cobacillus. Kemudian ada yang spiral, jadi kalau dia hanya lepas begini, Piprios. Kemudian ada Sperilla, ini bentuk kemudian kalau dia berbentuk lebih ini lagi, berbentuk per, ya, itu disebut Spirocetes. Nah, kalau kita lihat dari pembagiannya, jadi bakteri itu ada yang secara golongan besarnya adalah gram positif dan gram negatif. Itu berdasarkan pewarnaan gram. Sehingga kalau saudara belajar bakteriologi pada sebelumnya, dia akan bisa kita bedakan kira-kira. Nah, virus ini tadi berkembang atau memproduksi dengan bereproduksi dengan membelah. Jadi dengan pertama membagi atau menggandakan materi genetik DNA, kemudian masing-masing kromosom itu akan menuju kutub dari salah satu kutub dari sel bakteri, kemudian dia akan terbelah menjadi dua bakteri. Nah, ini adalah gejala umum, ya. Jadi gejala umum infeksi bakteri pada tanaman. Yang pertama gejalanya layu, yang ini adalah Rastalonia solanacearum. Ini adalah penyakit yang sangat berbahaya pada tanaman tembakau. Dan ini dia Rastalonia ini tidak saja bisa parasit, tapi dia juga bisa sapropit. Pada kondisi tanaman
tembakau tidak ada, dia bisa bertahan bertahun-tahun. Kemudian ada kanker ini, citrus kanker ini pada jeruk ini permukaannya berbentuk seperti kanker. Kemudian ada bercak ya, kemudian ada pada buah tomat yang terjadi. Dan kemudian yang paling banyak dipelajari adalah Crohn gall. Ini adalah tumor. Tumor ini disebabkan oleh Agrobacterial tumescens. Kenapa? Karena dia bisa merekayasa, mentransfer gennya ke tanaman, sehingga tanaman akan menghasilkan zat pengatur tumbuh dan terus akan terbentuk kanker. Kenapa sering digunakan, dipelajari? Karena hampir semua tanaman dikotil transgenik itu kita menggunakan jasa agrobacterium untuk membawa gen yang kita inginkan untuk pindah atau dipindahkan ke dalam gen tanaman yang kita inginkan. Itu dengan manipulasi sehingga dia tidak lagi bisa menginduksi gen yang membentuk kanker. Nah, ini salah satu contoh ya. Ini contoh siklus penyakit busuk hitam pada kubis. Jadi ini penyakit ini disebabkan bakteri dan dia masuk ke tanaman itu melalui hidatoda ya, sehingga gejalanya biasanya umum mulai dari ujung dan selalu berkembang seperti V, akan dibatasi oleh tulang-tulang daun sehingga akan, jadi jelas sekali dia pertama masuk di ujung di gambar ini, kemudian dia akan berkembang menjadi gejala yang khas ya bentuk V. Ini salah satu contoh penyakit pada kubis yang disebabkan oleh bakteri. Nah, patogen selanjutnya yang menjadi topik kita bahas dalam ilmu penyakit tumbuhan atau pengendalian penyakit pada tanaman adalah virus patogen tumbuhan. Nah, virus itu pada umumnya dia bisa menimbulkan gejala yang kerdil. Di sini kita tunjukkan bahwa ini adalah tanaman pepaya yang terserang pepaya ring spot virus. Jadi tumbuhnya tidak normal. Kemudian diiringi dengan bercak konsentrik pada buah, makanya dia disebut dengan pepaya ring spot virus. Ring spotnya itu ada pada buah. Dan di sini ada tanaman padi yang terinfeksi tunggro yang ada warna kuning. Kemudian ada grasistan virus, jadi kerdil ya virus, dan pada umumnya dia disebabkan oleh virus yang menular melalui warna coklat itu grasistan virus, kemudian tunggro ini adalah tunggro virus. Dan kalau kita lihat bentuk di bawah mikroskop elektron, dan ini adalah bentuk virus yang panjang, kemudian ada yang bulat ya. Kalau kita lihat bahwa virus itu berbeda dengan makhluk hidup lain yang disusun oleh sel, sedangkan virus ini hanya partikel. Di luar tanaman inang dia hanya partikel biasa, asam nukleat yang ditutupi oleh protein selubung. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut lagi, ya ini adalah partikel virus ya. Jadi partikel virus pertama yang perlu diingat bahwa virus itu hanya memiliki DNA atau RNA, tidak pernah dua-duanya, tergantung jenis virus. Makanya disebut ada virus RNA, ada virus DNA. Termasuk virus yang menyerang manusia. COVID-19 ini kalau dilihat dari asam uratnya itu dia termasuk virus RNA. Sedangkan bakteri mempunyai DNA dan RNA, jamur juga mempunyai DNA, termasuk makhluk hidup lainnya dia lengkap DNA dan RNA. Nah, kira-kira kalau lebih detail lagi, ini adalah morfologi virus tumbuhan di bentuknya. Jadi ada yang batang kaku, jadi kayak seperti tongkat ya. Ini tongkat, ini ditunjukkan Indian peanut clown virus. Kemudian ada yang bentuk Gemini, ini Maastricht virus, dan juga virus yang menyerang pada cabai ya, cabai kuning. Ada spherical, ini bulat, ya ini bulat, ini adalah tomato spotted virus. Kemudian ada berbentuk batang lentur, ini itu batang lentur seperti tali yang lentur ya.
kemudian ada yang bentuk bacillus. Bacillus ini agak seperti lebih pendek dari tongkat, tapi ujungnya tumpul sehingga berbentuk seperti bacillus. Nah, kita akan lihat gejala. Jadi kalau kita gejala virus, ini salah satu gejala spesifik pada virus. Pertama, belang. Motel ini pada tomatosporic virus. Ada bercak konsentrit, ada mosaik. Jadi makanya banyak sekali virus yang diberi nama pada gejala pertama ditemukan di tuberculosis virus, pseudomosaik virus, dan sebagainya. Kemudian pemucatan tulang daun, kemudian kita juga lihat pin clearing mosaik, ini ada terjadi pin clearing tulang daun yang lebih mucat ya. Soybean pain necrosis juga yang membentuk nekrosis pada kedelai yang terinfeksi soybean pain necrosis virus. Nah, kalau pada buah terjadi perubahan bentuk ya, ini saya kira ini ada tomat yang terinfeksi tomatosporic virus, dia akan bentuknya menjadi tidak normal, kemudian terjadi perubahan warna pada kulit biji. Ya. Kalau tadi sudah kita sampaikan pakai spot, ya, dia akan terbantu bercak konsentrik yang ada pada kulit dan buah dari pepaya. Nah, khusus virus, bahwa virus tidak bisa menyebar sendiri tanpa bantuan. Ya kan. Nah, virus tanaman ini dia dibantu oleh kutu daun dan juga kutu putih, termasuk tadi vektor wereng dan sebagainya. Kalau kita analogikan demam berdarah disebabkan oleh virus demam berdarah pada manusia, dia tidak bisa menyebar tanpa ada nyamuk Aedes aegypti. Oleh sebab itu kalau ingin memberantas virus demam berdarah, sasaran yang ini kan bagaimana kita menghilangkan nyamuk. Dan sama juga pada tanaman. Jadi kalau kita ingin virus ini tidak menyebar, kita berantas vektornya. Itu yang filosofi, dan ini dengan tahu cara demikian kita akan tahu cara mengendalikan. Dan ini adalah gejala penyakit virus pada padi ya. Kalau lihat sini satu hamparan luas ini adalah ini, dan semua ini termasuk kalau dibiarkan kita akan gagal panen. Tanaman kerdil kena virus dia tidak menghasilkan yang optimal. Nah, ini adalah golongan terakhir yang kita bicarakan dalam penyakit atau pengendalian penyakit pada tanaman, adalah golongan nematoda. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah contoh akar tanaman yang terinfeksi nematoda. Ya, kalau kita lihat siklus tadi, jadi ada bentuk cacing, kemudian masuk ke dalam sistem perakaran, kemudian akan membentuk bintil-bintil seperti bintil akar, yaitu di dalamnya adalah nematoda. Dan ini juga akan mengganggu translokasi unsur hara dan air dari tanah ke bagian atas, sehingga tanaman menjadi kerdil, layu, dan mati. Nah, kalau kita lihat karakter umum dari nematoda, yaitu pada umumnya berbentuk silindris seperti cacing. Ada beberapa yang berbentuk tubuh seperti kantung, ya. Jadi ada juga yang seperti kantung, seperti Heterodera, Meldogin, Cocopaurus, dan juga Retilanthus itu ada. Dan panjangnya 0,01 mm atau 1 mikrometer sampai 5 mikrometer. Mempunyai dua bagian lateral yang simetris ya. Jadi kutikula nematoda transparan, jadi kulitnya transparan, kita bisa melihat apa di dalam perutnya dalam perutnya nematoda. Tidak bersegmen, terdiri atas anula, lekukan-lekukan yang kutikulanya kasar seperti ini. Ini sekira ini lebih ke arah morfologi.
Dan ini adalah 3 genus yang sangat berbahaya pada tanaman, banyak ditemukan sebagai patogen, itu Phylloncus, Cinema, dan Crinomelia. Ini banyak sekali yang dari golongan dari genus-genus ini yang menjadi masalah kepada petani. Saya kira itu yang perlu kita ini kan, bahwa ini gambarnya ketukar, ini sebenarnya adalah penyakit lada ya, tapi maaf ini tidak terekspos di sini, dan saya kira sampai di sini yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kuliah yang singkat ini bisa menjadi pengantar saudara untuk lebih belajar lebih baik lagi. Terima kasih.